Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip. Untuk sahabat Jamtruk Mania, untuk requestnya yaitu Om Bro, bagaimana cara mengatasi cucak hijau saya yang nyulam nggak mau berhenti atau sering sekali nyulam. Alhasil saya terkendala saat mau membawanya lomba yang katanya kalau sedang sulam itu tampilan atau performnya kurang bagus. Nah, seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua. Pada cucak hijau itu memang memiliki yang namanya itu mabung tidak sempurna. Jadi jarang sekali cucak hijau itu ambrol total tuh jarang. Yang bisa ambrol total itu ya kacar atau murai batu. Tetapi kalau cucak hijau mau diambrolkan total bisa ya, dicabuti bulunya gitu. Nah, kenapa kok cucak hijau itu mengalami masa masa mabung atau sulam yang tidak berhenti-berhenti? Nah, itu terjadi pada pola pakan serta rawatan yang Anda berikan. Sebenarnya kalau cucak hijau itu kalau sulam beberapa helai, misalkan sayap kanan itu 3 helai, terus sayap kiri 1 helai, itu bisa rampung dengan durasi satu bulan, 3 minggu sampai 1 bulan. Tetapi untuk nyulam ya, untuk nyulam tuh biasanya bergantian. Misalkan bulan ini dia nyulam di saya bagian kanan, besok dia akan nyulam ke bagian kanan lagi sampai bulu-bulu tua ya, bulu-bulu tua itu benar-benar hilang. Baru setelah si kanan itu selesai nyulam baru pindah ke kiri. Jadi sulamnya cucak hijau itu tidak harus atau tidak, memang tidak dua-duanya bisa nyulam, tetapi secara bergantian dan menggunakan atau memakan waktu yang sangat panjang. Jadi bukan berarti cucak hijau itu nyulam tidak mau berhenti, tetapi memang karena cucak hijau itu sedang mengalami yang namanya mabung tidak sempurna. Nah, nanti apabila sudah selesai sebelah kanan, biasanya baru pindah ke sebelah kiri, dan itu pun perpindahannya itu lama ya, lama. Artinya kalau sebelah kanan itu sudah sembuh total, dia beberapa bulan baru akan nyulam lagi untuk sayap yang bagian kiri itu. Nah, kenapa cucak hijau itu kok nyulamnya agak sedikit lama untuk proses tumbuhnya ya? Biasanya cucak hijau itu kalau sudah menghabiskan bulu-bulu tua, misalkan di sayap itu ada 9 lembar ya, 9 lembar sayap, misalkan jatuh 5 atau jatuh 4. Nah, itu nanti setelah cucak hijau itu bulu barunya itu sudah tumbuh sekitar 10 sentinan ya, sekitar 10 cm, 5 sentinan, itu sudah bisa untuk lomba. Intinya kalau cucak hijau itu kita taruh di umbaran, dia sudah bisa terbang dengan lancar, itu dia sudah bisa untuk lomba. Dan jangan khawatir kalau didis. Terus yang kedua ya, untuk faktor rawatan. Tentunya kita menginginkan cucak hijau itu tidak sering-sering copot bulu atau nyulam ya. Nah, meskipun ada cucak hijau yang bulunya sudah kuning atau sudah merah atau sudah nyerit kayak sapu lidi itu, tapi tidak mau copot ya toh, ada toh. Nah, itu karena rawatan itu memang diberikan pada cucak hijau. Nah, jadi rawatan itu apabila cucak hijau itu untuk lomba ya, silahkan menggunakan bahan-bahan yang aman, atau misalkan Anda menggunakan vitamin, silahkan setelah lomba vitamin itu dibuang dan diganti dengan air mateng. Biasanya yang menyebabkan cucak hijau itu sering sering sulam, di samping siklus mabung yang tidak sempurna, juga dari perlakuan sahabat semua. Karena kita mungkin lupa setelah lomba, apalagi juara, sampai rumah dicantel begitu saja. Padahal di situ masih ada
mungkin ada pisang bacem, mungkin ada EF yang terlalu banyak, mungkin ada kroto, serta mungkin ada sisa-sisa vitamin atau larutan dan yang lainnya itu tidak kita buang. Nah, itulah yang membuat tingginya nutrisi yang kita berikan sehingga cucak hijau itu tidak mampu menahan dan mengakibatkan panas pada suhu tubuhnya sehingga mudah ambrol. Jadi pada cucak hijau ya, untuk sahabat semua, yang satu ya tadi di samping siklus mabung yang tidak sempurna, terus yang kedua itu dari rawatan yang Anda buat sendiri ya, rawatan khususnya pada cucak hijau lomba, karena cucak hijau lomba kan seperti yang kita ketahui kan ya, banyak sekali nutrisi atau extra fooding yang tinggi kita berikan, tetapi kita lupa untuk membuangnya, dan itu yang membuat cucak hijau itu nantinya kebal. Terus yang selanjutnya, semisal kebiasaan buruk itu tetap Anda lakukan, imbasnya cucak hijau itu nanti akan kebal. Bukan kebal karena kena tembak, itu bukan, tapi kebal dengan settingan. Karena apa? Kita tidak membiasakan membuang sisa-sisa EF atau mengganti air minumnya atau membuang pisang bacemnya setelah lomba. Beda kalau cucak hijau itu non setting ya, non setting, tidak menggunakan pisang bacem atau menggunakan vitamin, tetapi cuman menggunakan extra fooding dan air minum yang biasa saja. Itu beda lagi ceritanya, tidak usah dibuang, tidak usah dibersihkan, itu tidak apa-apa. Tetapi meskipun cucak hijau itu non settingan ya, non settingan, tetaplah dia akan meninggalkan sisa-sisa pakan, khususnya extra fooding gitu ya. Mungkin ada bekas-bekas kepala jangkrik atau kaki jangkrik tidak tetelan, atau mungkin ada sisa 1 sampai 2 ekor tidak kemakan, dan itu yang membuat cucak hijau itu mudah sekali kebal terhadap yang namanya setting. Jadi settingan itu berlaku, tetapi juga menyingkirkan setting itu juga perlu. Nah, jadi mulai sekarang ya, untuk sobat-sobatku semua, untuk menghindari cucak hijau yang sering itu ya, sering mabung tidak sempurna atau berkelanjutan lama, di samping Anda merubah pola rawatan harian, juga memberikan nutrisi buah-buah yang apalagi di musim ini ya, musim panas ini ya, silakan menggunakan buah-buah yang mengandung banyak air, khususnya pada buah naga atau buah pepaya. Itu sangat bagus untuk menjaga cucak hijau itu terkena dehidrasi panas pada musim panas seperti ini. Nah, kuncinya cuman itu ya untuk sobatku semua. Apabila Anda mempunyai cucak hijau yang sering mabung dan yang lainnya itu, dengan merubah pola rawatan, serta kita mengetahui siklus mabungnya cucak hijau seperti itu, terus kita merubah pola rawatan yang sering kita teledor, itu nantinya akan membuat cucak hijau itu juga aman-aman saja, serta cucak hijau itu terhindar dari mabung yang berkepanjangan. Nah, hanya itu informasi singkat yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.